Video kegiatan organisasi Sunda Empire di sejumlah tempat di kota Bandung ini viral di media sosial. Sementara itu heboh klaim kehadiran kerajaan Sunda Empire, Budayan mengklaim mampu menghentikan serangan nuklir dan mengendalikan dunia dari Bandung, Jawa Barat. Sunda Empire sempat menghebohkan publik. Pada tahun 2020, nama Sunda Empire mendadak viral setelah berbagai video mereka tersebar di media sosial. Kelompok ini mengklaim sebagai sebuah kekaisaran dunia yang memiliki hak atas tatanan global. Dengan seragam militer ala kerajaan futuristik dan pemimpin karismatik bernama Lord Rangga, mereka menyampaikan pidato-pidato penuh istilah megah yang membingungkan sekaligus mengundang tawa. Adalah satu bentuk kekaisaran matahari yang ada sejak... Banyak yang bertanya-tanya, apakah ini sekedar guyonan atau ada orang yang benar-benar mempercayainya? Tak butuh waktu lama, media nasional mulai memberitakan fenomena ini dengan berbagai sudut pandang. Beberapa melihatnya sebagai bahan hiburan, sementara yang lain mempertanyakan, apakah Sunda Empire adalah bentuk baru penipuan atau sekedar gerakan eksentrik? Di media sosial, respon publik sangat beragam. Banyak yang membuat meme dari pernyataan Lord Rangga, seperti klaim bahwa dunia akan berakhir jika Sunda Empire tidak mengambil alih pemerintahan global. Di sisi lain, ada pula yang merasa prihatin, mempertanyakan bagaimana kelompok ini bisa mendapat pengikut. Namun, semakin Sunda Empire menjadi bahan perbincangan, semakin banyak pertanyaan yang muncul. Siapakah sebenarnya Lord Rangga? Dari mana mereka mendapat klaim-klaim ini? Dan yang paling penting, apakah ada konsekuensi hukum dari gerakan mereka? Dunia yang kita kenal saat ini bukan seperti yang kita pikirkan. Ada sebuah kekaisaran tersembunyi yang selama ini mengatur pemerintahan global, dan kekaisaran itu adalah Sunda Empire. Ini adalah klaim luar biasa yang disampaikan oleh kelompok ini. Menurut mereka, seluruh sistem pemerintahan di dunia berasal dari kekaisaran Sunda, yang sudah ada sejak zaman kerajaan Nusantara. Mereka mengklaim bahwa batas negara-negara saat ini hanyalah formalitas, karena sejatinya semuanya masih berada di bawah kendali Sunda Empire. Tidak hanya itu, mereka juga menganggap bahwa keberadaan negara modern adalah hasil dari administrasi yang telah diatur oleh Sunda Empire sejak lama. Sejahterakan, lalu kemudian perwujudan perdamaian harus diwujudkan. Tanpa mereka, tatanan dunia akan runtuh. Bahkan, mereka menyebut bahwa jika dunia ingin tetap stabil, maka Sunda Empire harus kembali diakui sebagai penguasa sejati. Jika tidak, mereka mengancam bahwa dunia bisa mengalami kehancuran dalam hitungan tahun. Perang bom Hiroshima tidak ada yang mengaku, sekalipun itu sekutu. Jadi faktor keberadaan Sunda Empire itu jangan disamakan keraton. Sebagai sebuah kekaisaran global, Sunda Empire juga memiliki struktur pemerintahan ala kerajaan dengan gelar-gelar yang unik dan terdengar futuristik. Beberapa di antaranya adalah Imperial Army sebagai kekuatan militer global, Prime Minister of Empire yang bertindak sebagai Perdana Menteri, Grand Prime Minister yang memiliki kewenangan atas kepala negara lain, dan tentu saja Lord Rangga yang dianggap sebagai salah satu pemimpin utama kekaisaran ini. Dengan konsep pemerintahan ini, Sunda Empire seolah ingin membangun citra bahwa mereka adalah entitas yang serius dan memiliki struktur kekuasaan yang sah. Namun, klaim-klaim fantastis ini tentu mengundang banyak pertanyaan. Jika Sunda Empire benar-benar menguasai dunia, mengapa mereka baru muncul sekarang? Bagaimana mereka bisa membuktikan klaim-klaim tersebut? Ataukah ini semua hanya mitos modern yang terbungkus dalam narasi yang megah? Inilah Lord Rangga, atau nama aslinya Rangga Sasana, pria yang menjadi wajah dari Sunda Empire. Sebelum fenomena ini meledak, kehidupan pribadinya hampir tidak dikenal publik. Tidak ada catatan bahwa ia adalah pejabat tinggi, akademisi, atau tokoh politik. Namun tiba-tiba, ia muncul sebagai salah satu pemimpin sebuah kekaisaran global yang diklaim telah ada sejak zaman kerajaan Nusantara. Salah satu alasan mengapa Lord Rangga menjadi ikon fenomena ini adalah cara berbicaranya yang unik. Siapa yang mau nata? Siapa yang peduli itu nuklir diledakkan? Sementara mereka istri dan anak-anaknya
selamatkan. Ia tidak hanya berbicara dengan penuh percaya diri, tetapi juga menggunakan istilah-istilah rumit yang terdengar megah, meskipun sulit dipahami. Setiap pidatonya penuh dengan kalimat seperti, Sunda Empire adalah kekaisaran dunia yang mengatur tata kelola bumi dan administrasi negara-negara. Banyak orang bingung, apakah ia benar-benar percaya dengan klaim ini atau sekedar memainkan peran. Namun satu hal yang pasti, Lord Rangga memiliki kepercayaan diri yang luar biasa. Disebutnya di sini NATO. Setiap kali ia diwawancarai, ia selalu tenang, tidak pernah terlihat ragu, dan bahkan ketika dipertanyakan dengan logika, ia mampu memberikan jawaban yang terdengar meyakinkan. Inilah yang membuatnya menjadi sosok yang tak hanya fenomenal, tetapi juga menghibur. Salah satu momen paling ikonik dari Lord Rangga adalah ketika ia diundang ke berbagai acara televisi dan wawancara media. Bukan hanya gugup atau menghindar, ia justru menjawab setiap pertanyaan dengan serius, seolah klaim Sunda Empire adalah fakta yang tak terbantahkan. Inggris, Amerika, British, seluruhnya. Tahun 2020 berakhir. Tahun 2020 berakhir. Ketika video dan pernyataan Sunda Empire pertama kali muncul di media sosial, publik dibuat bingung sekaligus terhibur. Bagaimana mungkin ada kelompok yang mengklaim mengendalikan PBB, NATO, dan Bank Dunia, tetapi baru muncul ke permukaan? Respon netizen pun terbelah. Bagian melihat ini sebagai hiburan semata, menciptakan meme dan parodi dari pernyataan Lord Rangga seperti, siapa yang sebenarnya mengatur dunia? Illuminati? Freemason? Tidak. Jawabannya adalah Sunda Empire. Bandung secara de facto de jure memiliki satu kekuatan. Di sisi lain, ada juga yang melihat ini sebagai bentuk misinformasi yang bisa menyesatkan masyarakat. Beberapa orang bahkan mulai mempertanyakan, apakah Sunda Empire hanya lelucon atau ada agenda tersembunyi di baliknya. Pemerintah Indonesia tidak tinggal diam melihat klaim fantastis yang beredar di masyarakat. Setelah Sunda Empire mulai mendapatkan banyak pengikut, pihak berwenang segera melakukan penyelidikan. Hasilnya, tidak ada bukti yang mendukung klaim mereka tentang mengatur dunia, mengelola keuangan global, atau bahkan status resmi sebagai suatu organisasi yang sah. Akhirnya, Sunda Empire dikategorikan sebagai kelompok yang menyebarkan berita bohong dan berpotensi menyesatkan masyarakat. Pihak kepolisian pun bergerak cepat untuk menindak kelompok ini dengan dasar hukum yang berlaku. Puncaknya, pada awal tahun 2020, Lord Rangga bersama beberapa petinggi Sunda Empire ditangkap oleh kepolisian atas tuduhan penyebaran berita bohong dan penipuan. Saat ditangkap, Lord Rangga tetap bersikap tenang dan percaya diri. Bahkan dalam beberapa kesempatan, ia masih meyakinkan publik bahwa Sunda Empire adalah kenyataan dan bahwa dunia suatu saat akan memahami perannya yang sebenarnya. Sekretaris Jenderal De Heren Sebentin, perlu dunia juga tahu semuanya bahwa disinilah. Dalam proses persidangan, ia divonis bersalah karena telah menyebarkan informasi yang tidak berdasar dan dianggap bisa menimbulkan keresahan di masyarakat. Ia kemudian dijatuhi hukuman penjara. Namun, meskipun secara hukum Sunda Empire telah dinyatakan sebagai kelompok tidak sah, warisan mereka masih tetap hidup di dunia maya. Meme, kutipan, dan teori-teori konspirasi Sunda Empire masih sering muncul dalam perbincangan netizen, menjadikannya salah satu fenomena teraneh dan paling menghibur dalam sejarah internet Indonesia. Ada satu pertanyaan yang menggelitik. Apakah ada orang yang benar-benar percaya dengan klaim mereka? Jawabannya adalah ya, ada. Beberapa orang benar-benar mempercayai klaim Sunda Empire sebagai fakta sejarah yang tersembunyi. Mereka melihatnya sebagai kebenaran yang selama ini ditutupi oleh pemerintah dan dunia internasional. Pengikut setia ini percaya bahwa Sunda Empire bukan sekedar omong kosong, melainkan organisasi yang memiliki peran besar dalam sejarah peradaban dunia. Namun, bagi sebagian masyarakat, Sunda Empire tidak lebih dari hiburan semata. Banyak yang mengikuti perkembangannya hanya untuk menikmati pernyataan absurd Lord Rangga, mengubahnya menjadi meme atau menjadikannya bahan parodi di media sosial. Bahkan setelah kelompok ini dinyatakan tidak sah, jejak digital mereka tetap menjadi bagian dari budaya internet yang dikenang. Fenomena Sunda Empire memberikan banyak pelajaran berharga
tentang bagaimana informasi tersebar dan diterima oleh masyarakat. Lord Rangga dan Sunda Empire menunjukkan bahwa jika sebuah kebohongan disampaikan dengan percaya diri dan menggunakan istilah-istilah yang terdengar rumit, maka ada kemungkinan orang mempercayainya. Ini menjadi pengingat bahwa kita harus selalu memverifikasi informasi sebelum mempercayai atau menyebarkannya. Sunda Empire adalah bukti bagaimana teori konspirasi bisa dengan mudah menarik minat orang. Klaim bahwa mereka mengendalikan dunia, memiliki dokumen rahasia, dan dunia akan berakhir jika mereka tidak diakui adalah jenis narasi yang sering digunakan dalam teori konspirasi. Hal ini menunjukkan betapa mudahnya manusia tertarik pada hal-hal yang terdengar misterius dan eksklusif. Mengapa Sunda Empire bisa viral? Salah satu alasannya adalah karena psikologi massa. Ketika banyak orang yang mulai membicarakan sesuatu, maka semakin besar kemungkinan informasi tersebut dianggap penting atau bahkan benar. Ini juga yang sering terjadi dalam banyak fenomena lain, di mana kelompok dengan klaim fantastis bisa mendapat perhatian besar dalam waktu singkat. Meskipun banyak yang menertawakan Sunda Empire, fenomena ini sebenarnya menunjukkan bagaimana informasi yang tidak berdasar bisa menyebar dan diterima oleh sebagian orang. Ini menjadi pengingat kita semua untuk lebih kritis dalam menyaring informasi, terutama di era digital yang penuh dengan berita hoax dan teori konspirasi. Itu semua tatanan ini Indonesia perlu kita bangun dari sejarah yang besar.